Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pia Repina dari kelas 2A Sosiologi. Di video ini saya akan menjelaskan bab 10, yaitu menyelenggarakan proyek Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, proyek Citizen ini merupakan salah satu model pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk melatih siswa agar mampu memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat secara sistematis. Nah, melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dilatih untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahapnya, kita pahami dulu pengertiannya. Menurut Astuti dan Sahono, Project Citizen adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah publik. Nah, artinya dalam pembelajaran ini siswa itu tidak hanya menerima materi dari guru, tapi juga terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah yang nyata. Nah, selain itu juga menurut Sela dan Iswatiningsih, Project Citizen itu mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, hal ini tuh karena siswa dilatih untuk bekerja dalam kelompok, menyampaikan pendapat, serta menyusun solusi secara sistematis. Kemudian ada juga menurut Sari Nugroho, Project Citizen itu dapat meningkatkan partisipasi siswa sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, siswa itu tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga belajar untuk peduli dan terlibat dalam lingkungan sosialnya. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Project Citizen itu merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif, kritis, dan mampu memberikan solusi terhadap masalah di masyarakat. Nah, selanjutnya kita ke tahapan Project Citizen. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, tahap pertama ini siswa melakukan diskusi di kelas untuk membahas berbagai masalah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, setiap siswa ini dapat menyampaikan pendapat atau pengalaman yang mereka temukan. Nah, kemudian dilakukan sharing informasi sehingga siswa dapat bisa saling bertukar ide dan sudut pandang gitulah. Nah, selain itu siswa juga melakukan observasi langsung, biasanya melalui tugas rumah untuk melihat kondisi nyata di masyarakat. Penjelasannya, tahap ini itu sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh proses Project Citizen. Jika masalah yang diangkat tidak jelas atau tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka solusi yang dihasilkan juga kurang tepat. Contohnya, siswa dapat mengamati masalah kayak sampah di lingkungan sekolah, kurangnya kedisiplinan, atau fasilitas umum yang kurang terawat. Kemudian yang kedua itu ada memilih masalah. Nah, tahap kedua ini dari berbagai masalah yang ditemukan, siswa itu bisa memilih salah satu masalah utama yang akan dikaji lebih dalam. Nah, pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan masalahnya, dampak yang ditimbulkan, serta kemungkinan untuk diteliti dan diselesaikan. Nah, tahap ini tuh bertujuan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan tidak melebar ke banyak masalah sekaligus.
Misalnya itu dari beberapa masalah yang ada, akhirnya dipilih satu, kayak masalah sampah plastik di sekolah gitu. Terus yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Nah, tahap ini siswa mulai mencari data dan fakta yang berkaitan dengan masalah yang dipilih. Sumber-sumber informasinya bisa berasal dari buku, internet, wawancara dengan guru atau siswa, atau bisa observasi langsung. Nah, kemudian data yang diperoleh itu didokumentasikan, misalnya dicatat atau di video sebagai bukti. Nah, selain itu dilakukan juga penelitian sederhana seperti wawancara atau pengamatan langsung. Nah, tahap ini itu sangat penting juga karena solusi yang dibuat itu harus berdasarkan dengan fakta. Jika data yang dikumpulkan lengkap dan akurat, maka solusinya yang dihasilkan juga akan lebih tepat. Kemudian tahap yang keempat itu adalah mengembangkan portofolio. Nah, pada tahap ini, semua hasil yang telah dikumpulkan itu disusun menjadi satu dokumen yang sistematis, dibikin portofolio gitu. Nah, isi portofolionya meliputi penjelasan masalah, data yang diperoleh, analisis penyebab masalah, serta solusi yang ditawarkan. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkelompok ya, sehingga siswa itu belajar bekerja sama. Nah, selain itu terdapat kriteria penilaian yang harus dipenuhi siswa serta checklist untuk memastikan semua bagiannya itu sudah lengkap. Nah, portofolio ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses berpikir siswa. Jadi bukan sekedar hanya mengumpulkan data-data, tapi setelah mengumpulkan data-data tuh harus diproses lagi, dikembangkan lagi menjadi portofolio gitu. Nah, tahap yang kelima bisa dilihat yaitu menyampaikan hasil portofolio ya atau presentasi. Nah, pada tahap ini siswa menyampaikan hasil portofolio itu di depan kelas. Presentasi itu dilakukan secara berstruktur, mulai dari penjelasan masalah, data, hingga solusi. Nah, setelah itu ada sesi tanya jawab, sehingga siswa harus mampu menjelaskan dan mempertahankan pendapatnya. Penjelasannya tanpa presentasi ini, tahap ini melatih untuk bisa siswa berkomunikasi, keberanian, dan juga kemampuan berpikir cepat dalam menjawab pertanyaan. Yaitu tahap yang terakhir adalah refleksi. Nah, pada tahap ini siswa melakukan evaluasi terhadap seluruh proses yang telah dilakukan. Mereka menilai apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih kurang, serta apa yang perlu dibaiki. Kemudian siswa membuat simpulan dari pengalaman belajar tersebut. Refleksi membantu siswa memahami bahwa proses belajar tidak hanya tentang hasil, tetapi juga pengalaman dan pembelajaran yang didapat, yaitu kumpulan sumber yang digunakan selama proses pengerjaan proyek. Oke, sebagai kesimpulannya, jadi Project Citizen itu merupakan model pembelajaran yang gak hanya fokus pada teori, tapi juga melatih siswa untuk berpikir kritis, memahami masalah sosial, dan mencari solusi secara nyata. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.